Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul pelajaran yaitu Anak yang Ajaib. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, juga di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 12. Dan di dalam buku Roh Nubuat, dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 13. Dan ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Teman-teman, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini melanjutkan pelajaran dari sekolah Sabat kita pada hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu, pelajaran kita telah sampai di mana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia dan istrinya akan memiliki seorang anak. Dan pada hari Sabat ini kita melanjutkan kisah itu di mana pada saat ini Abraham dan istrinya yaitu Sarah sudah melahirkan seorang anak laki-laki, dan seperti janji Tuhan yaitu Abraham akan memberikan kepada anak itu namanya adalah Ishak, yang berarti tertawa. Karena pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham pada hari Sabat yang lalu, pelajaran hari Sabat yang lalu, Sarah dia tertawa oleh karena janji Tuhan itu. Dia tidak percaya akan janji Tuhan itu. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan diberi nama Ishak, yang berarti tertawa. Karena Sarah pada saat itu dia tertawa. Dan pada saat Abraham mempunyai anak, dia sudah berumur 100 tahun ketika anaknya yaitu Ishak lahir bagi Abraham. Dan setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan mencobai Abraham ketika dia sudah menunggu-nunggu anaknya yang sudah sangat lama, sekitar 100 tahun, dan pada saat anaknya itu lahir, ketika anaknya itu sudah beranjak besar, maka Tuhan memerintahkan Abraham supaya dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, anaknya yang sangat dikasihinya itu. Tetapi apakah Abraham menolak? Tidak. Abraham tidak menolak perintah Tuhan. Keesokan paginya, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dan singkat cerita, Abraham beserta rombongannya pergi ke tanah Moria, pergi ke satu gunung yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Dan di sana Abraham membangun sebuah mezbah dan dia mempersembahkan anaknya. Sebelum itu, anaknya ini bertanya, Ishak ini bertanya kepada Abraham, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dan setelah semuanya itu sudah siap, mezbah bakaran sudah siap, kayu-kayu sudah siap, maka Abraham mengikat tangan anaknya itu, kemudian ditaruhnya di atas mezbah itu, dan dia mengambil sebuah pisau untuk mempersembahkan anak itu. Tetapi sesaat sebelum Abraham ini menyembelih anaknya, maka Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham pada saat itu, dia mungkin merasa sangat senang. Dia merasa sangat bersyukur karena Tuhan ternyata berencana yang jauh lebih baik dari pikiran Abraham. Tuhan pada saat itu melihat kesetiaan Abraham. Tuhan pada saat itu menguji kesetiaan dan juga penurutan dan iman dari Abraham. Apakah hal yang sangat dicintainya, hal yang sangat berharga bagi Abraham itu rela dia berikan bagi Tuhan, rela dia kembalikan bagi Tuhan? Dan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dari kisah Abraham dan Ishak, dapat diambil pelajaran, yaitu sebagai berikut. Kisah mujizat kelahiran Ishak adalah kisah mengenai bagaimana Tuhan memelihara janji-janjinya, bahkan ketika nalar manusia yang paling cemerlang menunjukkan situasi yang tanpa harapan dan kemustahilan. Kisah kelahiran dari Ishak ini sangat ajaib. Tidak mungkin orang yang sudah berumur 100 tahun ini memiliki seorang anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dengan kisah Ishak ini, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu memelihara janji-janjinya. Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu adalah pasti. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, Tuhan tidak akan memberikan satu ujian atau satu pencobaan di dalam kehidupan kita yang jauh melebihi kemampuan kita. Sama seperti Tuhan memberikan ujian kepada Abraham. Tidak mudah, teman-teman. Abraham tidak mudah untuk memberikan satu hal yang sangat berharga baginya, satu hal yang sudah sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Tidak mudah dia menyerahkan anaknya itu. Mungkin saat ini tidak ada orang tua yang seberani Abraham. Tidak ada orang tua yang serela Abraham. Tidak ada orang tua yang sepercaya kepada Tuhan seperti Abraham. Abraham, walaupun dia sangat mengasihi anaknya itu, tetapi dia tetap menurut akan perintah Tuhan. Walaupun pada endingnya adalah happy ending. Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan satu domba untuk korban bakaran bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Satu firman Tuhan yang sangat indah bagi kita. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jika kita sudah tahan uji, maka satu janji Tuhan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Jika kita bertahan dalam uji, jika kita bertahan di dalam pencobaan, maka mahkota yang Tuhan sudah janjikan itu
akan menjadi milik kita. Dan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jika Tuhan mendatangkan pencobaan di dalam diri kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Kita yakin bahwa ujian, pencobaan yang dalam diri kita pasti akan kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Walaupun kita harus memberikan hal yang terbaik di dalam diri kita, hal yang terindah di dalam diri kita, tetapi jika bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa melaluinya. Walaupun mungkin ujian yang kita hadapi itu sangat berat, sangat menyusahkan, sangat menyakitkan, tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melaluinya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka untuk videonya, silahkan untuk di-like dan juga komen di bawah. Dan jika video ini teman-teman merasa layak untuk di-share, silahkan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman dapat terus mendapatkan notifikasi di HP gadget teman-teman semua jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.